Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dari Indonesian Christian Fellowship Makati di Filipina. Salam kenal, nama saya John Setiawan dari Bandung. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk undangan yang diberikan pada saya. Pada hari Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu topik yang kita renungkan sepanjang bulan ini, yaitu tentang bagaimana kita menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan dalam dunia kerja. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang bagaimana kita bisa finding and living our calling. Bagaimana kita bisa menemukan dan menghidupi panggilan kita. Satu topik yang penting yang perlu kita sungguh-sungguh terus perjuangkan seumur hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah pernyataan-Mu tentang bagaimana kami mesti hidup di dunia ini dan boleh berbagian dalam tujuan dan rencana Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya dalam persekutuan kami bersama, dalam ibadah kami bersama pada hari Minggu ini, kami sama-sama disegarkan oleh firman Tuhan, dibukakan mata hati dan pikiran kami tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah dunia, bukan tanpa kami tetapi melalui kami. Terima kasih atas panggilan-Mu dan pertajam kami melalui firman-Mu pada hari ini. Berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak pertanyaan yang kita perlu menemukan jawabannya selama kita hidup di dunia ini. Tetapi tidak semua pertanyaan sama pentingnya. Ada beberapa pertanyaan yang sangat penting lebih daripada yang lain. Dan salah satunya saya yakin itu adalah bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan bagi hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Buku tentang panggilan hidup, tentang tujuan hidup menjadi buku yang terlaris ya. Kita tahu fenomena buku ini tentang The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dikatakan bahwa oleh Publisher Weekly, ini adalah best-selling non-fiction hardback book in history. Buku yang sangat laris. Puluhan juta orang ingin membacanya karena buku ini menawarkan tentang bagaimana memiliki kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Banyak orang bertanya tentang tujuan hidup. Os Guinness dalam bukunya yang sangat terkenal mengenai panggilan ini, judulnya The Call, tentang panggilan, mengatakan bahwa masyarakat kita pada saat ini, dimanapun berada, di Indonesia, di Amerika, di Malaysia, di Filipina, kita dicirikan dengan too much to live with. Kita punya banyak barang yang kita miliki, kita hidupi bersama-sama, barang-barang itu, kepemilikan gitu, tetapi we are too little to live for. Kita nggak tahu semua ini mau dipakai untuk apa. Jauh di dalam kedalaman hati kita semua ingin menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekedar hidup untuk diri kita sendiri. Jauh di dalam hati kita. Bahkan anak-anak yang sedang sekolah dikatakan mereka ambil sekolah ini, ambil sekolah itu. Beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini menempuh studi perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang mengarahkan hidup kita kepada tujuan di mana Tuhan menciptakan kita, atau kita hanya sekedar studi saja dan kita tidak tahu sesudah ini mau apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat satu hasil survei yang dilakukan di Singapura, jadi saya berharap survei serupa bisa dilakukan di berbagai tempat. Di Singapura ada survei yang dilakukan dari periode ke periode di antara anak-anak muda Singapura. Dan dalam salah satu surveinya saya cukup terkejut untuk mendapati bahwa ketika ditanya, kamu ingin apa untuk masa depanmu di antara anak-anak muda ini? Lihat prosentase terbesarnya di sana, 44%. Jawabannya adalah to live as I like. Jadi hidup seperti yang saya suka. Dia pengen memiliki gaya hidup seperti apa, melakukan apa. Dia ingin memiliki kebebasan seperti itu. Menarik sekali mengenai hal ini. Kemudian 32% ingin mendapatkan kekayaan, to get rich. Mungkin itu berkaitan dengan untuk bisa hidup sesuka hati, dia perlu punya kekayaan finansial untuk itu. Baru yang lain-lain, untuk memiliki posisi sosial, untuk berkontribusi kepada masyarakat dan dunia dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak anak muda, dan bukan hanya anak muda, orang-orang dewasa pun yang blank ketika memikirkan tentang untuk apa mereka hidup di dunia ini. Sehingga topik ini adalah topik yang sangat penting. Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menuntun kita langkah demi langkah
untuk masuk ke dalam rencana Tuhan ini, dalam panggilan Tuhan ini. Mari kita menyelidiki firman Tuhan dari dalam Perjanjian Lama. Kata panggilan yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah kara. Kata kara ini terutama digunakan dalam panggilan Tuhan kepada umatnya. Jadi satu summon ya, Tuhan memanggil umatnya, begitu ya. Tuhan memanggil umatnya untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam tujuan besar Tuhan. Nah, kata panggilan atau kata kara dalam Perjanjian Lama dipakai setidaknya untuk 3 hal. Yang pertama, panggilan kepada keselamatan. Yang kedua, kalau mereka sudah dalam keselamatan, panggilan itu kata kara dipakai untuk panggilan kepada kekudusan, untuk hidup kudus sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, panggilan kepada pelayanan. Jadi kata kara ini bisa dipakai dalam beberapa hal ini. Mari kita belajar dari Perjanjian Baru. Kata bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru untuk panggilan adalah kaleo atau klesis. Arti katanya, kaleo atau klesis ini juga mirip dengan kara. Itu digunakan panggilan kepada keselamatan, panggilan kepada kemuritan dalam Kristus, dan panggilan kepada kekudusan hidup, serta panggilan untuk melayani Tuhan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita lihat dalam PL maupun PB, baik kata kara maupun kata kaleo, itu dua-duanya memiliki pengertian yang mirip. Jadi panggilan yang memiliki 3 dimensi kalau kita mau katakan. Dimensi pertama adalah panggilan untuk menjadi milik Tuhan. The call to belong. Kita yang tadinya bukan umat Tuhan, menjadi umat Tuhan. Panggilan keselamatan, panggilan menjadi umat Tuhan. Dan yang kedua, the call to be. Sebagai umat Tuhan kita being somebody yang kudus, yang mencerminkan Allah yang memanggil kita. Panggilan untuk menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah call to do. Panggilan untuk melakukan sesuatu. Melakukan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, kita sedang membicarakan panggilan dalam dimensi yang ketiga ini, yaitu call to do. Bagaimana kita bisa mengenali panggilan Tuhan tentang apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tengah-tengah dunia bagi kemuliaannya. Nah, kata panggilan itu mengasumsikan ada yang memanggil. Jadi kalau kita menjalani sesuatu panggilan, berarti kita mengenali ada Tuhan yang memanggil kita, dan kita mendengar panggilan itu dan kita mengikuti panggilan itu. Kalau kita sedang bekerja dan pekerjaan kita tidak bisa menghubungkannya dengan Tuhan yang memanggil, maka itu bukan panggilan. Kalau kita sedang melakukan sesuatu dan kita sedang asik saja dengan apa yang kita lakukan tanpa ada kena-mengenanya, dengan kita mendengar panggilan Tuhan dan kita sedang mengikuti panggilan itu, maka itu bukan panggilan. Ya, jadi the call to do, ada panggilan Tuhan. Nah, yang inilah yang biasa disebut sebagai vocational call, dan itulah yang perlu kita temukan dalam hidup kita. Tapi saudara sekalian, kata vocational call atau panggilan pekerjaan yang kita miliki dalam bahasa Inggris itu memiliki akar kata dari bahasa Latin. Kata vocation itu akalnya dari kata vocare. Vocare itu artinya to call, memanggil. Jadi ada yang panggil, "Hey, kamu datang," begitu ya. Jadi kata vocation yang biasa terjemahkan sebagai pekerjaan, sebetulnya kata yang sama bisa diterjemahkan sebagai panggilan. Vocation, vokasi, pekerjaan, dan juga panggilan. Jadi ketika kita sedang mengerjakan vokasi kita, panggilan kita, kita perlu tahu tentang Tuhan yang memanggilnya. Dan kita perlu bisa menghubungkannya dengan hal itu. Ya. Ketika kita mengenali panggilan kita, Tuhan mau apa melalui hidup kita, maka kita akan siap mengambil beberapa keputusan tentang kita mau masuk dalam pekerjaan seperti apa. Dan untuk pekerjaan seperti itu, kita perlu ambil jurusan studi apa. Tanpa kita mengenali panggilan kita, atau tanpa kita punya kejelasan Tuhan memanggil kita kemana, maka kita akan sulit mengambil keputusan kita mau studi di mana dan mau bekerja sebagai apa. Efesus 2 ayat 10 memberikan dasar kepada kita tentang pencarian panggilan ini. Mari kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan dalam Efesus pasal 2 ini, Efesus pasal 2 menceritakan tentang kasih karunia Tuhan dalam keselamatan kita. Jadi bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan pekerjaan baik, tidak ada orang yang memegahkan diri dan sebagainya. Berbicara tentang panggilan yang mulia, tentang panggilan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya di ayat penutup ini, ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan 2 kali kalau kita adalah orang yang diselamatkan. Yang pertama, diciptakan kita secara fisik, kelahiran kita.
Dan yang kedua, kita dilahirkan kembali secara rohani di dalam Kristus. Nah, menariknya di sini, kata kita diciptakan kembali di dalam Kristus, ada kata hubung untuk di sana. Biasanya ketika kita berbicara tentang diciptakan kembali, dilahirkan kembali, bicara tentang diselamatkan, kita biasa mengatakan diselamatkan dari sesuatu. Dari hukuman kekal, dari murka Allah, dari akibat dosa dan sebagainya. Tetapi menarik di sini, kata yang dipakai adalah untuk, bukan dari. Kita memang diselamatkan dari sesuatu, tapi kita harus ingat bahwa kita diselamatkan dari sesuatu untuk sesuatu. Untuk apa kita diselamatkan? Efesus 2 ayat 10 memberikan salah satunya, yaitu untuk kita melakukan suatu pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa? Apakah asal kita gemar menabung, tidak berbohong, berbakti bagi nusa dan bangsa dan sebagainya? Pekerjaan baik yang seperti apa? Paulus menuliskan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow. Tuhan mempersiapkan suatu pekerjaan baik sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebelum kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan punya satu rencana. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya visi atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan visi itu baru activated setelah kita ada di dalam Kristus. Kita menjadi bagian dari tujuan dan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Suatu pekerjaan yang ada dalam visi Allah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita menjadi percaya. Dan sesudah kita menjadi percaya, maka bagian kita adalah mengerjakannya. Dan dikatakan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu panggilan yang bukan saja Allah persiapkan, tetapi Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan panggilan semacam inilah panggilan yang khas, panggilannya unik, called to do. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyelidiki bahasa aslinya, kata buatan Allah dalam Efesus 2 ayat 10 ini, kata buatan di sana menggunakan kata yang unik dalam bahasa Yunani. Bukan buatan seperti pabrikan, begitu ya. Tetapi kata yang dipakai di sana adalah kata poema. Dari kata poema ada bahasa Inggris yaitu poem atau puisi. Kata buatan di sini adalah buatan tangan Allah, buatan khusus Allah yang berbeda, yang unik. Dari satu orang ke orang lain. Beberapa penafsir Alkitab, beberapa penerjemah Alkitab menerjemahkannya sebagai masterpiece atau karya seni dari Tuhan. Kita diciptakan secara unik, satu dengan yang lain berbeda, karena ada tujuan Allah yang berbeda-beda bagi kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Itulah dasar dari vocational call kita. Andy Stanley dalam bukunya Visioneering, saya sangat mendorong Bapak Ibu yang sedang menggumuli panggilan Tuhan bisa membaca buku ini dan merenungkan kebenaran-kebenarannya, mengatakan mengenai Efesus 2 ayat 10 ini. Kita kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri. Kita mau apa dari hidup ini, kita kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri. Dan pada saat yang sama kita juga tidak berhak untuk hidup tanpa visi. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Dan jika hidup kita yang kita hidupi sekarang adalah hidup bagi Dia dan bagi kemuliaannya. Dan pikirkan ini Bapak Ibu. Jika Tuhan punya visi atas bagaimana kehidupan yang perlu kita jalani dalam jatah tahun-tahun yang Tuhan berikan pada kita, alangkah tragisnya jika kita melewatkannya. Mari kita masuk di dalamnya, kenali panggilannya dan kerjakan itu dengan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menelusuri bagian-bagian Alkitab, terutama Efesus 2 ayat 10 tadi, kemungkinan besar kita akan mulai bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Sehingga kalau saya masuk di dalamnya, Tuhan paling dimuliakan. Mari kita terus gumuli pertanyaan ini. Dan kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukannya. Saya akan memberikan framework tentang bagaimana kita bisa menekuni dan menelusuri, semakin mengenali bagaimana Tuhan merancang dan memanggil kita. Petunjuk pertama kita peroleh dari buku Your Work Matters Too God dari Doug Sherman dan William Hendricks. Dia mengatakan begini, dalam pencarian kita akan panggilan Tuhan, kemana kita bisa mencari? Dikatakan bahwa rancangan menyatakan kehendak perancangnya. Tuhan merancang kita dengan berbagai hal yang spesifik. Karakteristik spesifik tersebut membuat kita cocok untuk suatu hal, suatu pekerjaan tertentu, pelayanan tertentu, dan tidak cocok untuk hal yang lain. Jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan katanya bagi pekerjaan dan pelayanan kita, salah satu hal
yang utama yang dapat kita temukan adalah bagaimana Tuhan merancang diri kita. Dengan kita mengenali rancangannya, kita akan bisa mulai memikirkan kira-kira Tuhan mau apa dengan merancang saya begini itu. Karena rancangan menyatakan kehendak perancangnya. Ini adalah gambar tentang beberapa rancangan pakaian. Ya. Kalau ada rancangan pakaian yang ada gaunnya panjang, misalnya ada 2 meter begitu ya. Kemudian ada banyak manik-manik dan sebagainya. Kira-kira kalau ada rancangan gambar fashion design yang semacam ini, bisa nggak kita menentukan kira-kira ini bakal dipakai untuk apa? Kira-kira bakal dipakai untuk tempat ketika kita pergi berangkat kerja, ke kantor begitu, pakai gaun panjang begitu? Tentu tidak. Kita pikir tidak akan dipakai seperti itu, kecuali pekerjaan kita menjadi model begitu ya, akan berjalan-jalan di catwalk dengan itu. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah rancangan menyatakan kehendak perancangnya. Ini kalau perancangnya bikin seperti itu, pasti ada tujuan tertentu. Nah, itulah yang akan kita perlu temukan. Ketika kita mengenali panggilan Tuhan, kita melihat rancangan Tuhan dalam diri kita. Bruce Bugbee dalam bukunya What You Do Best in the Body of Christ, dia mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dan merancang kita dengan banyak hal yang unik, dengan suatu maksud tertentu. Jadi Tuhan tidak merancang kita secara acak. Perhatian kita akan lebih melekat pada satu hal lebih daripada hal-hal yang lain. Ada hal-hal tertentu, permasalahan tertentu yang akan menjadi seperti magnet bagi kita. Tapi masalah-masalah yang lain menjadi magnet bagi orang lain, tapi bukan kita. Kita diberi keterbebanan tertentu. Kita juga diberi karunia-karunia tertentu yang berbeda dengan karunia yang diberikan pada orang lain. Kita juga punya kepribadian tertentu. Jadi ada banyak hal yang tertentu. Nah, yang tertentu ini perlu kita kenali. Minimal Bruce Bugbee mengatakan ada 3 hal. Keterbebanan, kemampuan-kemampuan, karunia-karunia, dan kepribadian. Ada 3K. Nah, itulah yang disebut oleh Bugbee sebagai servant's profile. Profil pelayanan. Ada satu tujuan, panggilan Tuhan ke sana. Dan untuk mencapai tujuan dan panggilan itu, Tuhan memberikan kepada kita K yang pertama, keterbebanan. K yang kedua, kemampuan. K yang ketiga, kepribadian. Kalau kita ingin mengenali Tuhan mau membawa kita kemana, mari kita kenali keterbebanan kita. Mari kita kenali Tuhan memberikan keterbebanan apa dalam hidup, dalam diri kita sekalian. Keterbebanan itu lebih daripada sekedar minat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keterbebanan adalah sesuatu yang mendalam di dalam diri kita, yang membuat kita terus gelisah, terus memberi perhatian pada hal itu, bahkan kita sampai tidak bisa tidak untuk tidak bertindak. Ada suatu perhatian yang khusus. Buat beberapa orang itu mungkin berarti adalah kondisi kemiskinan di kota masing-masing. Buat beberapa orang yang lain mungkin itu kondisi pelayanan anak. Buat orang-orang yang lain itu adalah suku-suku terabaikan. Buat orang-orang yang lain mungkin itu adalah panggilan dan tanggung jawab politik dan pemerintahan dan lain-lain. Bidang-bidang manakah yang menarik perhatian kita sedemikian rupa, yang Tuhan gerakan untuk kita memberi perhatian lebih dan bertindak di dalamnya. Itulah keterbebanan. Keterbebanan dicirikan oleh bidang apa atau kepada siapa, kelompok orang seperti apa yang Tuhan letakkan dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk selanjutnya bukan hanya keterbebanan, tetapi di dalam bidang keterbebanan itu ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Bapak Ibu juga perlu mengenalinya. Di dalam bidang itu, apa peran dan kontribusi unik kita. Itulah K yang kedua, kemampuan. Dengan kita mengenali karunia roh kita, dengan kita mengenali bakat-bakat kita, maka kita akan punya kontribusi unik yang berbeda dengan orang lain di dalam bidang yang sama. Misalnya sama-sama terbeban ke pelayanan anak jalanan. K yang pertamanya, keterbebanannya anak jalanan. K yang keduanya bisa beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang satu yang terlibat langsung karena karunianya seperti itu ya, karunia untuk langsung konsel, menolong mereka. Tetapi ada orang yang punya karunianya, karunia memberi misalnya. Dia punya karunia untuk bisa mengumpulkan kekayaan dan memberikannya kepada orang lain. Tidak semua orang bisa seperti itu. Dan dia terbeban ke anak-anak jalanan. Dia mungkin tidak bisa pelayanan langsung, tetapi dia memberi sebanyak-banyaknya untuk pelayanan itu. Demikian juga sebaliknya. Karunianya bisa sama, kemampuannya bisa sama, tetapi keterbebanannya beda-beda. Sama-sama karunianya, karunia memberi, kemampuannya memberi, tetapi yang satu terbeban ke pelayanan anak jalanan tadi, yang satu terbeban ke pelayanan pendidikan misalnya. Jadi dua hal itu kita perlu kenali, tidak bisa salah satunya saja, keterbebanan dan kemampuan.
Yang berikutnya adalah K yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah bagaimana cara kita menggunakan kemampuan-kemampuan kita. Sama-sama orang punya karunia mengajar, kepribadiannya berbeda, cara mengajarnya berbeda. Sama-sama orang punya karunia untuk memberitakan Injil, kepribadiannya berbeda, cara masuk pemberitaan Injilnya juga berbeda-beda. Itu akan membuat kita jadi tahu tempat kita dalam tim pelayanan. Jadi 3K itu adalah kisi-kisi yang perlu kita semakin temukan, semakin pertajam di dalam kita mengenali panggilan kita. Richard Pulse dalam bukunya yang terkenal, What Color is Your Pursuit? Dia berkata bahwa kalau saya melihat seseorang yang benar-benar merasa terpanggil dalam pekerjaannya, dia bersukacita dengan pekerjaannya, dia bersemangat dengan apa yang dilakukannya, dan dia merasa bahwa ada sesuatu yang unik yang perlu dia kontribusikan kepada dunia. Seringkali kita frustrasi dalam pekerjaan kita, di dalam bidang pelayanan kita, dan kita merasa bahwa kita orang yang tidak bisa apa-apa. Mungkin kebenarannya adalah you are not the wrong person. You might be the right person in the wrong position. Kita mungkin adalah orang yang tepat, tetapi saat ini berada di tempat yang tidak tepat. Kita perlu mengenali kemana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan merancang kita, supaya ada antusiasme dan semangat di dalam kita melakukan hal-hal yang dirancangkan bagi kita, bukan bagi orang lain. Nah, kalau kita ada dalam perjalanan untuk makin mengenali panggilan Tuhan, kita juga perlu mewujudkan. Mengenali is one thing, adalah satu hal. Setelah kita mengenali, apa yang akan kita lakukan dengan pengenalan kita itu is another thing. Kita perlu menjalani panggilan itu, living your vocational calling. Amy Sherman dalam bukunya The Kingdom Calling memberikan satu istilah yang baik sekali, istilah yang penting, yaitu penata layanan vokasi atau vocational stewardship. Bagaimana kita menjadi penata layanan yang baik dan bertanggung jawab dari vokasi yang Tuhan berikan pada kita. Tidak semua orang sampai ke dalam posisi itu menjadi vocational steward, menjadi penata layanan vokasi yang baik dan bertanggung jawab. Saya merindukan semakin banyak orang-orang percaya, semakin banyak umat gereja Tuhan yang menjadi penata layanan vokasi yang bertanggung jawab. Apa itu penata layanan vokasi? Amy Sherman mendefinisikannya sebagai orang yang bisa mendaya gunakan kekuatan vokasi ini secara intensional dan strategis untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Ini kalimat yang bersayap ya, saya akan terangkan sedikit. Mendaya gunakan kekuatan vokasi. Apa yang dimaksud? Kekuatan vokasi itu meliputi beberapa hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menjalankan pekerjaan kita akan punya daya vokasi, punya vocational power. Vocational power itu apa? Pengetahuan. Kita akan punya pengetahuan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak punya vocation ini. Bapak Ibu sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai praktisi IT, sebagai arsitek dan macam-macam. Bapak Ibu punya pengetahuan dan keterampilan yang Bapak Ibu peroleh karena vokasi. Jadi itulah vocational power. Pengetahuan, keterampilan, posisi, ya. Posisi yang Bapak Ibu tempati sekarang ini karena pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah satu vocational power. Platform itu adalah memberikan the reason kenapa Bapak Ibu bisa berada di satu tempat mengerjakan sesuatu. Banyak utusan-utusan lintas budaya, pemberita Injil, perlu membangun platform mereka dulu sebelum mereka bisa tinggal, hidup bersama-sama dengan masyarakat yang mereka mau jangkau. Tapi kalau Bapak Ibu punya vocational power, Bapak Ibu punya platform itu. Nah, kemudian vokasi itu juga memberikan Bapak Ibu jejaring khusus dan reputasi dan juga pengaruh yang khusus. Itulah vocational power. Nah, vocational stewardship adalah orang-orang yang bisa mendaya gunakan vocational power ini secara intensional, secara sengaja, bukan hanya mengalir, secara sengaja dan secara strategis untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Nah, kata cicipan kerajaan Allah atau foretaste of the kingdom of God, ini adalah konsep yang penting dalam bukunya Amy Sherman. Apa yang dia maksud adalah bahwa tujuan kerajaan Allah adanya shalom, adanya damai sejahtera di dalam semua aspek kehidupan manusia. Tetapi itu adalah tujuan yang akan Tuhan penuhi di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam dunia milik Tuhan ini? Maka kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadi itu bukan hanya urusan kehidupan nanti, tetapi menjadi kehidupan yang here and now. Kita berdoa supaya kerajaan Allah dirajakan, hadir saat ini. Dan kalau Allah dirajakan, maka Dia akan menghadirkan shalom pada saat ini.
kita bisa menggunakan pekerjaan kita, panggilan kita untuk menjadi cicipan kehadiran kerajaan Allah bagi orang-orang. Orang-orang mengalami bagaimana kehadiran kita sebagai orang percaya itu menimbulkan banyak hal yang berantakan menjadi baik. Banyak ketidakadilan menjadi dibereskan dan sebagainya. Kita menghadirkan cicipan kerajaan Allah sehingga orang melihat dan menantikan untuk mendapatkan yang lebih lagi. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada film dari Avengers, The Endgame. Suatu kondisi tentang akhirnya nanti begitu ya. Endgame-nya seperti apa dari serial Marvel itu. Nah, sebelum nonton itu biasanya ada trailernya. Beberapa bulan sebelum film itu ditayangkan, kita mengalami cicipan itu. Kita ada foretaste-nya. Kita bakalan seperti apa yang kita nantikan. Tujuan dari foretaste itu, dari trailer itu adalah supaya kita menginginkan yang lebih penuhnya lagi nanti kita menantikan itu. Itulah peran dan kekuatan vokasi kita. Dengan kita memiliki vokasi pekerjaan kita, kita menjadi orang-orang yang menghadirkan cicipan kerajaan Allah, sehingga orang-orang menantikan bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah yang lebih penuh nantinya. Kita merindukan supaya kita bukan hanya menemukan, tetapi kita menghidupi menjadi foretaste of the kingdom of God yang demikian. Amy Sherman kembali menolong kita untuk bagaimana kita bisa mewujudkan keterlibatan panggilan kita di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dia memberikan 4 kategori bagaimana kita bisa menemukan pathway kita, menemukan perwujudan itu. Pathway yang pertama adalah bloom where you are planted. Kita berkembang di mana kita ditanam. Itu adalah gambaran tentang orang-orang yang memajukan kerajaan Tuhan di dalam dan melalui pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi melalui pekerjaannya, entah Bapak Ibu sebagai manajer suatu hotel misalnya, Bapak Ibu sebagai dokter perawat, dan Bapak Ibu sebagai guru dan sebagainya, maka itulah yang dihayati sebagai tempat di mana Bapak Ibu memajukan kerajaan Allah di situ, di dalam dan melalui pekerjaannya. Saya berharap banyak di antara kita bisa menghayati secara baru, secara segar dalam pekerjaannya itu sebagai tujuan dan rencana Allah, sebagai panggilan Allah untuk menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia melalui pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Kita bukan hanya sedang bekerja kepada bos kita, kepada perusahaan kita untuk mendapatkan paycheck, tetapi kita sedang hadir di sana sebagai umat warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang menghadirkan bagaimana kehadiran kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Bloom where you are planted. Itu adalah perwujudan yang pertama. Perwujudan yang kedua adalah donate. Donate maksudnya kita menggunakan vocational power kita, menggunakan keterampilan, pengetahuan, skills kita, wawasan kita, network kita untuk menjadi relawan dengan memakai semuanya itu yang kita peroleh dari pekerjaan sehari-hari. Jadi bedanya dengan yang pertama itu adalah di dalam pekerjaan itu sendiri. Yang donate ini kita menggunakan vocational power kita untuk kita berkontribusi dalam bidang-bidang yang lain. Saya punya teman seorang praktisi IT yang sedang membantu bagaimana rumah sakit misi memiliki sistem IT. Saya punya teman seorang senior HR manager. Dia membantu sebuah yayasan untuk memiliki pengelolaan sumber daya manusia dengan lebih baik. Vocational power kita membuat kita bisa donate kemampuan, harta, bahkan juga keahlian-keahlian network kita untuk kemajuan kerajaan Allah. Yang ketiga adalah invest. Invest ini maksudnya adalah kita memulai sesuatu, mengerjakan suatu rancangan dan tujuan yang Tuhan letakkan dalam hati kita. Saat ini ada banyak sekali orang mulai masuk menjadi social entrepreneur. Memulai sebuah usaha bukan demi untuk profit saja, tetapi untuk berkontribusi membangun kehidupan masyarakat di tempat itu. Tentu saja harus profit supaya sustainable, tetapi tujuannya bukan sekedar profit, tetapi untuk memberikan kesempatan hidup yang layak bagi banyak orang dan di dalamnya Injil diberitakan. Yang keempat, yang terakhir adalah invest. Invest adalah bekerja sama bersama-sama dengan gereja Tuhan, persekutuan orang percaya di satu tempat yang punya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran. Saya yakin di tempat Bapak Ibu Saudara sekarang juga ada dalam sebuah gereja yang memiliki tujuan-tujuan dan sasaran. Kita bisa invest
hidup kita, tenaga kita, waktu kita untuk bersama-sama dengan anak Tuhan yang lain mengerjakan hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah tempat di mana kita mencurahkan, menghidupi apa yang kita temukan dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Living your vocational calling. Di dalam perjalanan hidup, Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan yang berbeda-beda di dalam kita mewujudkan vocational calling kita. Tergantung stages of life-nya. Sebelum kita berkeluarga, sesudah kita berkeluarga mungkin berbeda. Sesudah kita punya anak, atau sesudah anak-anak kita meninggalkan rumah kita, akan ada perwujudan yang berbeda-beda. Tetapi pastikan bahwa kita sedang finding secara lebih jelas dan sedang living, menghidupi panggilan yang Tuhan itu dengan channel-channel yang tadi disebutkan. Bukan sekedar menemukan, tetapi menghidupi. Friedrich Buechner menuliskan dengan sangat inspirasional. Dia berkata bahwa the place God calls you, tempat di mana Tuhan memanggil saudara dan saya, is the place where your deep gladness and the words deep hunger meet. Tempat di mana Tuhan memanggil kita, tempat di mana di bidang itu, di dalam area itu, our deep joy, deep gladness, sukacita kita yang terbesar karena kita sedang melakukan sesuatu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalamnya. Dan juga tempat itu juga ada tempat di mana ada kebutuhan yang besar dari dunia ini, dan kita sedang bertemu di sana. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan rindu kerjakan di tengah-tengah dunia, bukan tanpa kita, tetapi melalui kita, melalui rancangan dan panggilan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang salah dari gambar ini? Yang salah adalah di sana rodanya kotak. Akan sangat sulit untuk menggerakkan gerobak dengan roda kotak seperti ini. Apa yang salah yang lainnya? Gerobak ini mengangkut roda-roda yang bundar. Apa persamaan dari gambar ini dengan kondisi orang-orang percaya? Tuhan memberikan talenta, karunia, keterbebanan yang begitu besar bagi semua anak-anak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk melakukan sesuatu di tengah dunia melalui saudara dan saya. Kita adalah roda-roda bundar itu. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mengenali tempat dan panggilan kita, dan tidak menghidupi tempat dan panggilan itu. Sehingga pekerjaan pelayanan, baik di dalam gereja maupun di tengah-tengah dunia, ada begitu banyak kebutuhan ini, tetap tidak ada yang mengerjakannya atau dikerjakan dengan sangat sulit. Kenapa? Karena kita adalah roda-roda bundar yang ada di dalam gerobak itu. Bukan roda-roda bundar yang mengenali tempat dan panggilan kita dan memenuhinya sehingga gerobak ini bisa dijalankan. Kita semua dipanggil di dalam dunia milik Tuhan ini. Kalau kita menjadi vocational steward, maka pekerjaan Tuhan akan dilaksanakan dengan jauh lebih cepat, lebih efektif. Saya merindukan gereja kembali menjadi tempat di mana orang-orang percaya boleh berjumpa dengan Juru Selamat. Bukan hanya berjumpa dengan Juru Selamat, mereka dimuridkan, mereka bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan tidak berhenti menjadi orang Kristen yang baik saja, tetapi mereka sampai pada vocational stewardship. Mereka mengenali tempat dan panggilannya dan menghidupinya. Maka jika dengan demikian, gereja akan menjadi tempat di mana pekerja-pekerja Tuhan dilipat gandakan. Pekerja-pekerja akan masuk dalam semua bidang panggilan hidup. Di dalam dunia medis, di dalam dunia pemerintahan dan politik, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia gereja, di dalam dunia hukum dan sebagainya. Kalau Tuhan yang sudah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, Tuhan yang sama juga telah memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya di tengah-tengah dunia sampai Dia datang kembali. Berharap pergumulan kita mengenai vocational call ini boleh terus semakin dimatangkan saat kita sama-sama belajar terus di dalam persekutuan tubuh Kristus tempat ini. Amin.